بروحي بالدم نقطب يا أقصى، بروحي بالدم نقطب يا أقصى. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan iman dan Islam menjadi sebuah puncak kenikmatan yang kita miliki saat ini. Kenikmatan yang menghantarkan kita di pagi ini untuk bersama-sama dalam sebuah kajian yang alhamdulillah dipandu oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan setiap pagi di hari Rabu kita selalu mengasah atau memperdalam wawasan kita tentang Asmaul Husna, dan buah dari pemahaman itulah yang kita harapkan menambah keimanan, karena iman adalah yang harus kita asah, harus kita jaga, karena tentu hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang tidak punya azam atau niatan untuk selalu menambah ilmu, menambah wawasan, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan kita dengan bermulazamah di pagi ini bersama guru kita dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah bisa menjadikan sebuah wasilah kepada kebaikan atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan pagi ini kembali kita dibuka dengan sebuah tayangan yang tentu menggetarkan hati kita. Sebuah tayangan yang mengingatkan kita tentang pertarungan antara hak dan batil. Sebuah tayangan yang mengingatkan kita betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Al-Aqsa ini sebagai peninggalan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan juga peninggalan para nabi yang kelak menjadi menjadi tempat pertarungan akhir ya, antara hak dan batil. Dan mudah-mudahan kita dan generasi yang akan datang yang lahir dari diri kita menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembebas Al-Aqsa. Dan inilah sebuah doa ya, sebuah harapan yang dimiliki oleh orang beriman tentunya, karena Rasulullah SAW telah menitipkan Al-Aqsa ini untuk kita umat di akhir zaman ini, dan bagi siapa yang mencintainya tentu mereka adalah orang-orang yang akan berjuang dengan apapun yang dimilikinya, walaupun hanya sekedar, kata Rasulullah, untuk mengirimkan minyak zaitun ya, untuk menerangi Al-Aqsa ini. Tentu perjuangan yang sekarang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di sana membutuhkan satu kontribusi kita sedikit sekecil apapun, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah saksi kita di akhirat kelak betapa kita ini adalah orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan kita ingin menjadi orang-orang yang berada di barisan orang-orang yang pembela kebenaran. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir, dan sebagaimana disampaikan dalam undangan kajian, kita insya Allah akan mengulas lebih awal tentang betapa Allah itu maha Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Afu, dan Allah itu At-Tawwab. Tentu ini kalimat-kalimat yang tidak bisa diterjemahkan secara sederhana dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia hanya mengenal Allah itu maha pengampun gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran terjemahannya begitu banyak, dibahasakan dalam bahasa Al-Quran itu sangat luas gitu, dan memiliki makna yang dalam pula. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman dari guru kita, walaupun mungkin belum utuh di pagi ini, bisa jadi untuk pemahaman lebih dalam akan dilanjutkan di pekan depan insya Allah. Baik
Tuan Guru, Ustaz Dadi, Alhamdulillah, wa syukurillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, nahnu bi khair bi barakati daikum. Wa kaifa halukum ya akhina al-karim? Alhamdulillah, bi khair, Alhamdulillah. Insyaallah. Insya Allah kita pagi ini akan membahas tentang beberapa Asmaul Husna yang memiliki kesamaan makna dalam eh, bahasa Indonesia ya. Walaupun pemahaman terdalamnya sangat berbeda gitu Ustaz ya. Nah, insyaallah. Baik, Fadlatul Mashkur Ustaz. Tayyib, syukran jazakumullahu khair. Mata Allah fi kulli hayatikum insyaallah ya akhi. Amin, amin. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sahabat MKI yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sekitar bulan November akhir jelang Desember awal, saya ke tempat ini dan ini di depannya Qubatus Sakhra. Tidak hanya sekedar plesir, tapi perlu dipahami bahwa masjid yang pertama dibangun, yakni Masjid Al-Aqsa setelah Masjidil Haram, jaraknya kurang lebih 40 tahun. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar. Maka kata Rasulullah SAW, dimanapun sholat menjumpaimu setelah itu, setelah pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa, maka sholatlah kata Rasulullah SAW, karena keutamaan ada di padanya. Di mana sholat menjumpaimu, maka sholatlah karena ia adalah masjid. Jadi hamparan bumi ini Allah Subhanahu wa taala tebarkan untuk kita umat muslim sebagai umat Rasulullah SAW, maka dimanapun kita bisa melakukan itu. Di Saudi, di Dubai, banyak sekali kita temui orang-orang yang kemudian melakukan sholat itu di mana saja. Ketika kami melakukan haji di tahun 2007, itu bahkan di samping tempat sampah, kami menggelar sholat itu ketika memang sudah waktunya. Bahkan ketika di jalan raya yang terjadi kecelakaan pun langsung ketika kumandang azan, orang yang tabrakan sekalipun, orang yang ditabrak dengan orang yang menabraknya, langsung sholat berjamaah. Kemudian ada begitu banyak orang yang kemudian dalam perjalanan dia tidak sempat melakukan sholat di masjid, maka dimanapun tempat dia jumpai dia sholat. Waktu di Mesir, pemandu kami, beliau sholat di depan tempat outdoornya AC. Di Dubai kami menemukan sopir kami melakukan sholat di samping mobilnya sembari menunggu kami melakukan persiapan untuk itu. Maka ini bagian yang kemudian sholat di Masjid Al-Aqsa ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi paham bahwa menjadi sangat luar biasa. Tidak hanya soal pahala yang 500 kali lipat dibanding dengan Madinah yang 1000 atau Masjidil Haram Mekah yang 100.000, tapi bagaimana ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, dia minta kepada Allah SWT 3 hal. Minta kepada Allah supaya diberi taufik untuk memutuskan hukum yang menetapi hukumnya, lalu dikabulkan. Meminta kepada Allah agar dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seorang setelahnya. Ya. Kemudian mohon kepada Allah SWT selesai membangun masjid itu agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ kecuali agar dikeluarkan dari kesalahan seperti hari kelahiran. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW kemudian menyatakan, adapun yang 2 maka diberikan
Dan saya berharap yang ketiga pun dikabulkan. Ini artinya kalau kita kemudian banyak orang yang kemudian tidak berpikir tentang Aqsa, salah besar, salah besar. Abu Dzar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ketika ada diskusi tentang Nabawi dan Baitul Maqdis, sedangkan di sisi mereka adalah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, satu sholat di masjidku lebih utama daripada 4 sholat padanya. Dan dia adalah tempat sholat yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran kekang kuda. Ya. Dalam riwayat seperti busurnya, ya, dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Dan hadis ini sahih syaratnya. Dan ini adalah hadis yang paling sahih tentang pahala sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan pahala sholat di Masjidil Aqsa itu setara dengan 250 kali di masjid yang lain. Dan ada banyak sekali periwayatan tentang betapa mulianya ketika kita bicara tentang Al-Aqsa. Itu dari sisi bangunan fisiknya. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan bangsa Indonesia ketika itu. Dan ketika kita melakukan kesyukuran kepada Allah SWT, dari mereka lah kita kemudian menjadi seperti sekarang ini. Tanpa doa mereka mungkin kita tidak pernah bisa merasakan kenikmatan seperti sekarang ini. Maka birruh bidam nafki kayak Aqsa, birruh bidam nafki kayak Aqsa. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan kita terhadap apa yang kita lalaikan selama ini. Dan qadarallahu wa masyafa'al, hari ini kita akan membahas tentang 4 asma Allah sekaligus di dalam pembahasan kita, yakni Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, dan At-Tawwab. Nah, saya tentu tidak akan berpanjang kalam dengan apa yang Allah SWT hadirkan di dalam asmanya, tetapi izinkan saya untuk membahas secara sekilas dari apa yang Allah SWT hadirkan di keempat namanya ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang seringkali melupakan Palestina, merupakan Aqsa. Yang kemudian mungkin sebagian dari kita tidak banyak terpikir, tuh ngapain sih mikirin Aqsa, ngapain sih mikirin Palestina, apa untungnya, dan seterusnya. Maka keimanan semua kembali kepada Syam. Masih ingat mungkin kita ngobrol sama Mbak Ajeng, ya, Mbak Kristina Hidayati, itu kemudian semua hadis-hadis tentang itu menjadi sangat luar biasa. Mari kita mulai tanpa berbanyak kalam dari Al-Ghafur, ya, Maha Pengampun. Betul seperti yang Ustadz Khalis tadi sampaikan bahwa banyak bahasa Arab yang kemudian menjadi sangat miskin ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arab yang kaya, yang derivasinya sampai 3.000 kata, menjadi sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan penjelasan yang simpel. Akan tetapi izinkan saya pagi ini mendorong kita semua untuk memahami bahwa mudah-mudahan Allah Al-Ghafur mengampuni dosa-dosa kita atas saudara-saudara kita di Palestina yang jarang atau luput dari doa-doa kita. Nanti insya Allah kita akan sama-sama berdoa untuk mereka. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah SWT menyatakan, Qul ya ibadi alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah SWT, alal anfusihim, ya, ala anfusihim ini kepada dirinya sendiri. Maka dikatakan la taqnatu, jangan berputus asa, mirrauhillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Maka kemudian Allah di ayat ini menyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Bahkan di akhir ayat dikatakan innahu wal ghafurur rahim. Perhatikan ayat ini banyak sekali Allah SWT menempel kata ghafur dengan rahim. Ghafurur rahim. Ada begitu banyak yang Allah SWT menyebut
wallahu ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Artinya Allah SWT Maha Pengampun ini begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, termasuk tidak mendoakan saudara-saudara kita Palestina, itu akan diampuni oleh Allah SWT. Maka ini saat yang paling tepat untuk kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Begitu juga dengan kata Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini adalah bagian yang kemudian maha luas ampunannya. Sebanyak apapun yang kemudian kita kerjakan dalam kesalahan dan kekeliruan, maka Allah SWT maha luas ampunannya. Ketika kita mengatakan Allah Maha Pengampun, betul. Tapi Al-Ghafar berbeda dengan Al-Ghafur, di sini adalah maha luas ampunannya. Mari kita lihat ayat yang kemudian menyatakan bahwa khalaqas samawati wal ard, dialah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, bil haq. Perhatikan di sini Allah SWT menyatakan yukawwirul laila ala nahar. Dia menutupkan malam atas siang. Ya. Kemudian dikatakan wayukawiru nahara ala lail, dan menutupkan siang atas malam. Artinya Allah SWT menggulung bumi ini kemudian menjadi bagian yang Allah SWT mentakwir, melakukan peredaran, melakukan pemutaran orbit yang begitu sangat luar biasa, dan kemudian Allah tutupkan langit kepada malam dan siang, dan kemudian digonta-ganti oleh Allah SWT, dan kemudian wasakhara syams, ditundukkan matahari dalam orbitnya Allah SWT yang atur, ya. Wal qamar, dan juga bulan. Kalau tadi pagi ada yang sempat keluar dari masjid, mungkin masjidnya menghadap pintunya ke arah timur, maka dia akan melihat bintang Antares, di bawahnya ada hilal bulan yang sangat cantik sekali, Masya Allah. Dan dikatakan di sini kullu yajri li ajalin, ya, li ajalin. Jadi betul-betul punya ajal sendiri, punya waktu-waktu, ya, musamma yang ditentukan sama Allah SWT. Ala huwal azizul ghafur. Di sini Allah SWT uh, uh, ala huwallahu azizul ghafar. Allah SWT menempel kata ghafar dengan aziz. Kita sempat membahas tentang azizul jabbar. Nanti kita akan bisa menggunakan azizul qahar dan seterusnya. Maka bagian yang kemudian sekali lagi, jangan pernah merasa aman kecuali kita sudah mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, al-afu ini bagian yang kemudian Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60, Allah SWT disebut sebagai innallaha afuwun ghafur. Allah itu maha penghapus dosa dan maha pengampun. Bukan hanya memaafkan, tapi Allah SWT dalam kata afu, itu Allah SWT menghilangkan dosa, menghapus dosa. Maka ketika kita di dalam bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah SWT, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha penghapus dosa, Engkau mencintai penghapusan dosa, maka hapuskan dosa-dosa kami. Makna ini yang kemudian dimaksud, ya, yang kemudian ketika kita tahu bahwa Allah maha memaafkan orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, dan mengampuni dosa-dosa ini dengan menghapuskan dosa dan bekas-bekas ada di mereka, dan ini sifat Allah Ta'ala yang tetap dan terus ada pada zatnya yang maha mulia, dan ini perlakuan Allah SWT kepada hamba-hambanya di setiap waktu, yaitu dengan pemaafan dan pengampunan. Dan yang terakhir bahasan kita pagi ini yaitu At-Tawwab, maha penerima taubat. Allah senang hambanya yang senantiasa bertobat kepadanya, dan At-Tawwab ini maha penerima taubat. Maka Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang at-tawwab, yang mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan kita adalah orang-orang yang disukai Allah ketika kita mensucikan diri, ya.
bukan hanya dalam konteks kita suka wudhu atau mandi junub gitu ya, tapi kepada Allah SWT ketika kita bicara tentang wudhu itu sendiri adalah bagian yang kita bukan hanya membersihkan diri padahal kita kotor. Kita ini adalah manusia yang kemana-mana bawa najis. Kita membersihkan diri, bukan diri kita yang bersih. Bukan diri kita secara fisik yang dibersihkan dalam konteks wudhu itu. Bagian yang kemudian disebutkan mutatahhirin ini orang yang toharoh adalah orang-orang yang kemudian memisahkan dirinya antara apa yang Allah SWT hadirkan dengan yang selain Allah. Jadi wudhu itu adalah bagian yang kemudian kita ketika kita kerjakan mutatahhirin kita menyucikan diri. Dari apa? Dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna wudhu itu sebetulnya berpisah. Kalau kita berwudhu dengan membasuh air saja kepada tubuh kita masih bawa kencing, kita masih bawa berak kemana-mana dan kemudian kita adalah manusia yang kotor dengan semua dosanya. Tapi ketika kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dialah At-Tawwab. Maka mari Bapak Ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Hanya milik Allah lah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Maka tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kadang-kadang ada yang kemudian menyebut asma Allah nyari sakti. Kepengen menyebut asma Allah SWT nyari dagangannya laris. Menyebut asma Allah SWT agar diberikan rezeki yang banyak. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak. Tapi begitu banyak dia kerjakan. Padahal kalau kemudian kita memahami apa yang Allah SWT, sertakan dengan permintaan yang kepada Allah SWT kita hadirkan. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak. Irzik lana. Innaka anta khairur razikin misalnya. Maka bagian yang kemudian membuat kita menjadi meminta kepada Allah dengan cara yang benar. Mari, ini adalah bagian yang kemudian kemarin hamba Allah atau hamba sejati, kita bisa memeriksa bahwa hadis ini menjadi sangat luar biasa. Ketika kita memohon kepada Allah SWT dengan keagungan asma'nya, perhatikan di hadis ini. Allah SWT memberikan satu bagian yang kemudian Rasulullah SAW saking kagumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diminta oleh Rasulullah SAW, as'aluka bikulli ismin, as'aluka bikulli ismin, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang kau namakan dirimu, walak yang ada padamu, ya, sami'ata bihi nafsak, ya, yang kau namai dirinya dengannya. Artinya apa? Kita tidak bisa terpaku hanya dengan Asmaul Husna saja. Kita harus melihat bahwa Asma Allah ini banyak. Dan tidak hanya 99, banyak sekali. Ya. Au anzaltahu fi kitabik. Dan kita nggak pernah tahu, ya, yang Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Ya. Dan kemudian au alam tahu ahadan, yang kau ajarkan kepada seorang manusia, ya, min khalqik, dari makhluk-makhlukmu. Ya. Awista'tartata bihi, ya, fi ilm, ya. Yang kemudian di sini dikatakan atau yang kau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu, ya, al-ghaib indak, yang kemudian engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini bagian yang Masya Allah. Allah SWT begitu mengagungkan Rasul Allah SWT dengan keagungan yang sangat luar biasa. Dan kita bisa hadirkan seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini ada begitu banyak doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini doa untuk Palestina. Ya. Di sini dikatakan, Ya Azizul Qahar misalnya, Fansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Gaza. Ya. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina muslimin wa mujahidin fi Filistin, dan seterusnya. Ada begitu banyak doa yang kita bisa panjatkan kepada mereka. Allahumma aizal Islam wal muslimin, dan seterusnya. Maka yuk kita capture, ya, kita capture doa ini, kita bisa sering doakan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kita mintakan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan
kajian pagi ini membuat kita menjadi makin dicintai oleh Allah SWT, dan kita makin bersemangat dan diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga kita bisa mewujudkan satunya tubuh itu. Ketika seseorang, kata Rasulullah SAW, dalam keislaman itu ibarat satu tubuh. Jika ada saudara-saudara yang tersakiti, maka kita juga merasakan yang sakit. Maka ketika saudara-saudara kita disakiti dengan 300 orang lebih yang kemudian dimatikan syahid oleh Israel laknatullah, dan kemudian kita tahu bahwa ada begitu banyak saudara-saudara kita, sekitar hampir 2.000 yang terluka, dan mudah-mudahan Allah SWT mengijabah doa mereka yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini saya ingin bergabung bersama Babe Hekal. Apakah sudah bergabung beliau bersama kita di sini? Insya Allah jam 6-an Babe gabung. Oh, taib. Masih Baik. ada waktu untuk membahas dulu. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita bedah doa yang tadi sudah di-capture ya. Mari kita lihat bahwa doa ini menjadi bagian yang sangat luar biasa, yang kemudian tatkala kita mendoakan menjadi sangat luar biasa. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanal muslimin mujahidin fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa ansila sakinata ala qulubihim wal mujahidin ada'ana wa ada'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Yang artinya kurang lebih, muliakan Islam dan kaum muslimin ya Allah. Tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka. Satukan barisan mereka. Ya Allah, hancurkan kaum kufar dan musyrikin. Ya Allah, binasakan kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai beraikan kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas kaum yang kemudian menjadi bagian saudara-saudara kami, dan musuh-musuh kami adalah musuh agamamu dengan rahmatmu. Wahai Sang Maha Pengasih, dan sampaikan salawat kami kepada Rasulullah SAW. Allahumma nasta'inuka wa nastaghfiru wa nastahdika wa nu'minu wa natawakkal alaik wa nuthi alaik khaira kullahu nashruk wa nafkuruk wa nakhlaku wa natruku wa yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaka naswa wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha azabak inna azabakal jidda bil kufri mulhaq. Yang kurang lebih, wahai Tuhan kami mohon kepadamu, meminta ampunan, meminta petunjukmu, mohon bimbingan, beriman kepadamu, bertawakal kepadamu, memujimu, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikanmu. Dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakaimu. Wahai Tuhan kami, hanya Engkau yang kami sembah, hanya kepadamu kami hadapkan sholat ini dan bersujud. Hanya kepadamu kami berjalan dan berlari, kami berharap rahmatmu. Kami takut pada siksamu, karena siksamu yang keras itu akan menimpa orang-orang yang kafir. Ada begitu banyak doa yang begitu luar biasa kita bisa hadirkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan Allah SWT menghadirkan kita bersama-sama kepada mereka. Ada sebagian ulama yang menyatakan jika kita sudah melihat perlawanan Palestina dan kemudian Palestina akan memenangkan pertarungan ini, maka inilah tanda kiamat, tanda akhir zaman. Maka saya tidak pernah takut untuk mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita bela, yang kita yang kita perjuangkan adalah bagian al-haq, yang kemudian ketika hati kita semua mendorong diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terbayangkan oleh saya ketika kita mau melakukan ini semua menjadi sangat luar biasa. Bahkan beberapa ulama sudah memfatwakan qunut nazilah. Dan ini sudah boleh kita kerjakan. Seandainya tidak dikerjakan di masjid-masjid untuk berjamaah, begitu mungkin ada yang tidak seide dengan kita bisa lakukan sendiri untuk saudara-saudara kita yang ada di Aqsa. Nah, mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi memaafkan kita dengan kesalahan-kesalahan kita, memaafkan kita dengan kekeliruan-kekeliruan kita. Selama ini kita kurang
peduli terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita, yakni saudara-saudara kita di Aqsa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memahami 4 eh, asma Allah Subhanahu wa taala yang tidak secara detail saya bahas pagi ini, insya Allah di kesempatan yang akan datang, hari ini kita fokus kepada Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, memberikan ampunan ya, dan menghapuskan dosa-dosa kita dengan kita berdoa kepada mereka. Sementara seperti itu, Ustaz Khalis, kalau ada jamaah yang ingin Sambil menunggu Babe, berinteraksi, mangga, mangga. sambil menunggu Babe, barangkali mungkin bisa di-sharing Ustaz, pengalaman pertama kali ya menginjakan kaki di bumi Syam atau di Al-Aqsa ini kan. Ini kan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu perasaannya, Ustaz? Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu menjadi sangat geram dan penuh kemarahan ketika saudara-saudara kita ada di Palestina sendiri tidak bisa menginjakkan kakinya ke Aqsa. Padahal mereka tinggal hanya beberapa langkah saja. Saudara-saudara kita eh, di Hebron, saudara-saudara kita di Jericho, itu mereka tidak bisa masuk karena dijaga ketat dengan eh, penjaga-penjaga yang bersenjata di pintu-pintu, di setiap celah-celah gerbang-gerbang kota tua di Yerusalem, dan ini menjadi bagian yang kemudian ingin rasanya melakukan kenekatan, melakukan perlawanan, tapi tentu menjadi bagian yang sangat konyol ketika kita melakukannya sendiri, dan pasti kita diringkus dengan cepat oleh mereka yang kemudian mereka saat ini sedang berkuasa. Dan menjadi bagian yang kemudian sangat luar biasa ketika ada aroma kenabian di Masjid Aqsa yang kemudian menjadi sangat sangat luar biasa ketika kita menyaksikan betapa bukan hanya keindahan tempat secara arsitektural, tetapi ada ruh yang kemudian wallahu a'lam, mungkin kalau mengada-ada itu mungkin malaikatnya masih sama ketika bicara tentang apa yang Nabi Sulaiman bin Daud hadirkan di tempat itu, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an membangun Quba As-Sakhra, bagaimana Rasulullah SAW menambatkan buruknya dan kemudian melesat ke Sidratul Muntaha dan kemudian ke Baitul Ma'mur. Masih terasa betul betapa ruh keimanan itu begitu luar biasa, hangat dan kemudian menjadi sangat luar biasa. Ketika masuk ke dalamnya dan kemudian memohon kepada Allah SWT cahaya seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Allahumma ja'al fi qalbi nur, wa fi lisani nur, wa fi sam'i nur, wa fi amami nur, wa fi yasari nur, wa fi tahti nur, wa fi fawqi nur, wa fi ja'ali nur. Itu menjadi bagian yang kemudian ada begitu banyak tetes air mata yang kemudian menjadi saksi bahwa keindahannya melebihi bagian yang kemudian bagian imannya justru lebih kental menghangati hati, dan kemudian ketika lantunan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami sholat yang bersama orang-orang yang mengalami sejarah yang begitu luar biasa, ada begitu banyak perjuangan di balik hati-hati setiap mereka, dan ketika kami berjalan menuju kota tua itu ada begitu banyak anak-anak yang bersekolah, para pemuda-pemuda yang bekerja, para ayah, para remaja yang kemudian membantu mereka di warung-warung itu roti dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang kemudian setiap kita mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk bisa menikmati kehangatan iman yang sama, insya Allah. Yang disayangkan ketika banyak tur atau kemudian perjalanan ke Palestina itu biasanya dikelola oleh mereka yang dilegitimasi oleh Yahudi, dan kemudian
biasanya yang dihadirkan pada saat perjalanan ke sana itu lebih banyak didekatkan kepada kuburan-kuburan. Ya, ini, kuburannya Nabi ini, kuburan Nabi Anu dan segala macam dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang kemudian agak sedikit mengkaburkan keinginan kita untuk melakukan perlawanan. Sementara saudara-saudara kita di Hebron yang jaraknya cuma berapa kilo saja. Dan ada satu area-area tertentu yang kemudian di di Palestina itu yang di Yerusalemnya itu kemudian menjadi bagian yang tidak boleh ada satupun Palestina yang lewat di situ. Hanya boleh dilalui oleh orang-orang yang Yahudi saja. Bahkan di luar orang-orang Yahudi itu dia tidak boleh melintas ada satu wilayah tersebut. Dan saya merasakan bahwa kegeraman itu begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah SWT segera habisi mereka di muka bumi ini. Dan bagian yang kemudian menjadi bagian yang ada hal yang kemudian apa Allah SWT menjadi saksi kepada kita ketika kita melakukan perlawanan-perlawanan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita paham bahwa saudara-saudara kita di sana itu bahkan tidak bisa seperti kita, ibaratnya tinggal di dekat dengan Istiqlal tapi nggak boleh ke Istiqlal. Itu kan satu hal yang sangat luar biasa karena militernya kemudian menjadi sangat ketat menjaga saudara-saudara kita, terutama yang diperbolehkan hanya para ketua saja, yang kemudian orang-orang yang sudah sepuh 50 tahun ke atas baru dipersilakan untuk masuk ke masjid. Dan menjadi sangat luar biasa ketika di sana itu ada beberapa penduduk asli yang kemudian dengan hangat menyambut kami dengan sajian yang luar biasa, yaitu kurma dan syahid. Ya, ada mereka beberapa termos mereka bawa gitu untuk menghangatkan tubuh kami dengan sangat luar biasa. Dan ketika mereka membagikan hilba, membagikan syai gitu ya. Apa kalau di sini tuh hilba itu seperti Allahumma sholli ala Muhammad, seperti minuman-minuman rempah gitu. Dan kemudian itu menjadi sangat luar biasa. Syahina itu khasnya mereka, ya. Teh apa? Kalau di kita minti, dan itu menjadi sangat sangat luar biasa dibagikan ke seluruh jamaah yang hadir dan kemudian kita bisa mengurangi dinginnya udara di bulan Desember itu menjadi bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Dan mereka selalu menyapa kami dengan teguran yang sangat luar biasa. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Dan mereka ada yang menguasai beberapa bahasa atau polyglot itu yang kemudian menyapa berbagai jamaah dengan bahasa yang masing-masing. Ada yang dari Turki ditegur dengan bahasa Turki. Ada yang dari Indonesia tegur dengan bahasa Indonesia, ada yang dan kemudian menjadi bagian yang kita menjadi satu hati dalam iman, dan itu menjadi sangat sangat luar biasa menurut saya. Begitu, Hai. Alhamdulillah, dan ada informasi dari Babe memang ada lagi kesulitan kabarnya masuk ke Zoom ini. Jadi Babe masih punya masalah untuk bisa masuk gabung di Zoom. Jadi mudah-mudahan ini kendalanya bisa segera teratasi. Begitu Ustaz, informasi Baik, terakhir nih. Eh, baik. Barangkali jamaah ada yang ingin sharing, yang sudah pernah ke Aqsa juga silahkan, yang ingin sharing atau ingin juga bertanya tentang seputar Al-Aqsa gitu silahkan. Dan kalau saya lihat di belakang itu kan ada Kubatus Syahras ada ya, yang ada di picture saya ini. Memang kebanyakan belum bagi-bagi yang belum pernah ke sana kan tidak paham bahwa Masjid Al-Aqsa itu tidak seperti Masjid Nabawi atau Masjid Haram ya, dalam satu bentuk bangunan gitu ya, Ustaz ya. Karena di situ Nah, sebuah area gitu ya.
Mungkin bisa Nah, dijelaskan Ustaz tentang ada berapa masjid sebenarnya di wilayah area Al-Aqsa ini? baik. Qadarullah saya nggak punya apa namanya dokumentasi yang cukup besar, tapi saya bisa bantu sebentar, izinkan saya eh, untuk eh, mencarinya secara jelas di beberapa situs di internet. Nah, insya Allah saya sudah dapatkan ini. Ya, Alhamdulillah Babe sudah masuk nih. Oh, Eh, alhamdulillah. Assalamualaikum Be. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakati doaikum ya habibi. Kefara. saya Tuan Guru. Maafin nih yang muda, maafin yang kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang segala-gala. Masya Allah baru gabung karena baru bisa. Masya Allah. Masya Allah. Ya sarallahu muran insyaallah. Tapi sehat kan, Be? Sehat walafiat nih. Masya Allah. Masya Allah. Pinjam Aneh denger, pakai denger suara antum aja adem, mana, Be? pinjam pakai handphone anak ini sambil persiapan. Allah karim. Dari Allah karim. kapan? Allah karim. Masih santai, alhamdulillah. Baru saja beres-beres, siap-siap berangkat. Gimana Tuan Guru? Masya Allah, Puan. Iya, Be. Ini tadi, Be, Aneh ngomong soal betapa Allah Subhanahu wa taala punya 4 sifat. Ada Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, sama Al-Afu. Ini kita mesti mohon-mohon sama Allah Subhanahu wa taala karena selama ini kita sering melupakan Aqsa, sering melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Dan tadi alhamdulillah kita udah berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Aqsa itu menjadi saudara-saudara yang kemudian dimudahkan oleh Allah SWT, dikuatkan oleh Allah SWT, dan kita bisa membantu dengan berbagai macam upaya. Naam, 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 ya Allah, ya Rabb. Apa namanya? eh eh, Kadang Guru, kadang memang kita melihatnya demikian sebagai ujian buat kita. Apakah kita peduli apa tidak dengan Al-Aqsa? Ya, Apakah kita punya perhatian apa tidak? Apakah kita punya kontribusi apa tidak? Namun bagi sahabat-sahabat di Al-Aqsa itu sendiri pun eh, ada satu satu apa nih? Switch tuh galang mana switch. Ada satu kalimat yang sering saya dengar, yang sering saya saksikan bersama mereka. Eh, Ketika mereka mendapat kabar anaknya syahid, gitu ya, ya, yang terlintas di benak mereka itu bukannya seperti kita gitu ya, menangis, meraung-raung gitu, tidak. ya, ya. Mereka bahkan berkata kepada keluarganya, sebuah canda, tapi candanya betul-betul canda-candanya orang sufi, apa canda-candanya tingkat tinggi ini. Ya, Berkata begini, siapa yang besok pagi akan bangun dari tidurnya, tahu-tahu dia sudah bersama Rasulullah, gitu. Masya Allah. Jadi kematian buat mereka itu hal yang sangat biasa. Ya, dan dinanti. Kematian di sana merupakan satu hadiah dari Ya, Allah Subhanahu wa taala. ya, Bagi saudara-saudara kita di Palestina, kematian adalah perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya. Allah. Nah, itu yang tidak sampai kepada kita gitu ya. Itu Ya, eh, yang jauh sekali dari kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hubud dunia wa karihatul maut. nah, Nah,
untuk bisa menuju ke sana, walau dengan tingkatan persentase yang sangat kecil dan sedikit, pedulilah begitu loh. Pedulilah. Ya. Mohon doanya 31 Oktober Al-Fakir berangkat, Tuan Guru, insya Allah. Sampai doa ya, Ustaz. Doa doa, doa Insya Allah. doa. Insya Allah. Dan Ini kemarin ya, beberapa teman-teman kemarin telah menitipkan kepada Al-Fakir, Guru, ya, kepada Al-Fakir menitipkan untuk apa namanya, melanjutkan jihad mereka dengan biamwal, dengan ya, Rob. beberapa harta. Nah, bagi yang belum, lanjutkan juga. Apalagi Ya. kami juga sebagai sarana ini, jangan melupakan Majelis Keluarga Indonesia sebagai sarana, sebagai asbab perjumpaan kita. Demikian Tuan Guru, pengantar dari saya, mohon maaf. Fadhol. Baik. Ini nanti mau lewat mana, Ustaz? Itu kan kadang-kadang ada yang nanya supaya akuntabilitasnya tetap terjaga. MKI ini bekerja dengan siapa? Dengan Kispa kah? Dengan mana kah? Dengan apa? Kolaboratornya ke siapa nih? Ke Ya, Hamas atau kemana gitu? kebetulan sebelum ada organisasi yang antum sebut tadi, Kispa, Kispa dan sebagainya, Al-Fakir telah mempelopori sejak 2006. Baik. Jadi Al-Fakir sendiri sudah hampir 20 tahun bekerja sama dengan sahabat-sahabat yang ada di sana, dan tidak pernah menitipkan kepada organisasi manapun. Jadi Al-Fakir datang ke rumah sakit, langsung menebuskan obat-obat yang mereka butuhkan. Al-Fakir datang ke rumah sakit, langsung beli kaki-kaki palsu bagi mereka yang putus kakinya dalam perjuangan. Ya. Ketika anak berusia 5 tahun, ketika dia bangun dari tidurnya, dia tidak mendapati ayahnya dan dia tidak mendapati ibunya. Karena ayah dan ibunya telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia dapati hanya dirinya sendiri, dan ketika dia mau turun tidak bisa dari tempat tidur karena kakinya satu sudah diamputasi. Allah. Anak itu berusia 5 tahun. Apa yang dia bisa lakukan selain dia berteriak? Nah, ke situ langsung Al-Fakir lakukan. Langsung Al-Fakir datang untuk membelikan kaki palsu untuk mereka. Al-Fakir datang ke yatim-yatim mereka, dan membiayai gitu ya. Bahkan Al-Fakir langsung memborong, misalnya saya pernah beli 3 karung mainan gitu ya, 3 karung mainan saya beli dan saya kumpulin itu semua anak-anak Palestina, lalu kemudian mereka bersuka cita karena menerima dari Al-Fakir mainan-mainan untuk mereka ikut berhari raya. Buat mereka kepedihan tiada orang tua, tiada paman, tiada kakak, tiada adik itu mungkin sudah terbiasa buat mereka. Dan kita dari Indonesia jauh-jauh, alhamdulillah, datang untuk ikut membahagiakan hati mereka. Demikian Guru. Baik. Kalau di Gaza masuk dari mana? Dari Mesir, Ustaz? Kebetulan karena saya aktivis di Palestina, tidak sanggup, tidak diizinkan, tidak bisa masuk ke Gaza. Kecuali ketika masuk, saya tidak bisa masuk lagi ke Palestina. Mereka punya video, mereka punya drone, mereka punya CCTV, di mana ketika ada orang yang masuk ke Gaza, tidak bisa lagi masuk ke Palestina. Dan akhirnya tentu aktivitas dakwah Al-Fakir jadi terhambat kalau seandainya tidak bisa masuk ke Palestina. Gitu. Baik. Saya silakan Fadhil Afwan. Ya. Banyak orang yang kemudian melihat bahwa kenapa sih Israel laknatullah itu begitu bencinya dengan kita, dan bahkan dalam kekinian itu menjadi sangat luar biasa.
Antum yang ngajarin aneh ketika di 2003 kita sama-sama mengusung di Arimatea bahwa ada satu jurnal di Australia yang menemukan catatan bahwa pendidikan di Tel Aviv itu untuk grade 3 saja mereka sudah diajarkan matematika terpadu. Jika ada 20 orang Islam yang dibunuh 8, maka sisa berapa mereka yang harus dibunuh? Maka pasti jawabannya adalah 12 orang yang harus dibunuh. Jadi tidak mereka tidak hanya mengajarkan matematika 20 kurang 8 adalah 12, tapi mereka sedang mengajarkan kebencian kepada Islam sehingga orang Islam harus mati semua. Baik. Itu gimana sih? Eh, inti dari semua ini adalah kebangkitan Israel Raya, gitu ya. The Great Israel adalah cita-cita leluhur mereka. Sejak tahun 1776, Nathan, bapak Israel lah kalau mereka bilang gitu ya. Sir Nathan 1776. Dia itu telah membuat peta ya, akhi, ya Habibi, ya Tuan Guru. Ya, Petanya itu adalah peta Israel. Peta Israel sebelah kiri itu melewati semua Mesir, ke kanan sampai Isfahan, sampai Iran. Nah, ke bagian atas seluruh Libanon dan ke bagian bawah sampai Riyadh, Saudi Arabia. Saya hafal batas utara, selatan, timur, baratnya itu karena memang saya selalu menekuni. Jadi kiri ya, sampai seluruh Mesir ya, Iskandar. Nah, hari ini mereka nggak bisa mengambil itu semua ya. karena ada pejuang di Gaza. Nah, Kalau saja mereka berani nyenggol Masjidil Aqsa, maka seluruh pertahanan rudal-rudal yang ada di Gaza akan dilepaskan menuju Tel Aviv. Gitu. ya, Jadi kemarin hanyalah show 10% saja dari sedikit kekuatan daripada Gaza. Masya Allah. Perlu diketahui bahwa kepedulian orang-orang Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Jordan gitu, secara politik memang mereka bermain aman untuk tidak banyak selalu mengecam. Tapi dana-dana yang mereka salurkan luar biasa. Baik dari sisi perorangan maupun dari sisi pemerintah secara ilegal. Bukan ilegal, misinformasi lah, tidak diinformasikan. Ya. Jadi Gaza bisa bertahan itu ya karena mereka juga. Gitu. Turki misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanyalah sebuah kesan untuk berlagak moderat. Tapi kita tahu kerasnya Presiden Erdogan terhadap secara pribadi terhadap mereka. Tentu saluran-saluran juga. Nah, kekuatan ini membuat Israel tidak mampu menghitung berapa sebenarnya kekuatan daripada Gaza. Gaza ya, itu ancamannya. Jadi ketika Israel melebarkan 1 senti daripada tanah yang sekarang, maka ganjarannya ya terlemparlah peluru-peluru dan skuad-skuad daripada Gaza. Jadi sampai sekarang dia tidak berani mengambil alih Masjidil Aqsa karena Gaza. Pada waktu itu saya diwawancara CCTV dan saya mendapat kecaman secara misteri ya ketika saya mengatakan Gaza tumbang maka Masjidil Aqsa hilang. Gitu saya bilang. Ya, Gaza tumbang, Masjidil Aqsa hilang. Yang selama ini menjaga adalah Gaza gitu ya. Ya lantas banyak dikecam dan banyak ancaman serta satu kalimat yang sangat menohok buat saya sendiri sudah lupa saya berkata apa ketika ada satu bisnis saya yang terhambat lah begitu. Jawabannya begini, ya itu karena
diskusi terakhir di TV One. Gitu. Ketika saya menghantam satu wanita Yahudi yang bernama Monica. Jadi betul-betul kaki tangan mereka berada di mana-mana dan eh, begitu dahsyatnya keinginan dia laknatullah Israel untuk mengambil Masjidil Aqsa. Dan perlu kita ketahui sama-sama, saya sendiri yang mendapati langsung ngobrol, bertanya, ya kenapa mereka gitu ya menyembah yang sholat bukan sholat, Ya, nauzubillah, ya. doa di tembok ratapan dengan Tembok begitu. ratapan. Ya. Kenapa tembok ini? What is the special this wall? Saya bilang gitu ya. Ya. Apakah begitu spesialnya tembok ini? Jawaban orang itu, orang Yahudi Amerika, saya rasa waktu itu saya ngobrol. Cuman dia bilang dari sini, padahal saya kurang lebih dia orang Yahudi Amerika. Dia bilang, this is not about wall gitu. This is the close, tempat terdekat to the holiest place, ke tempat tersuci. Jadi tetap bukan tembok itu. Ya. Tembok itu hanyalah tempat terdekat untuk menuju tempat tersuci. It's not about this wall. Jadi intinya apa? Dia harus masuk ke dalam. Gitu. Selama ini nggak bisa masuk karena diancam oleh Gaza, pejuang-pejuang mujahid Gaza. Jadi Ya. bukan tembok itu. Selama ini mungkin orang yang nggak tahu cuma lihat dari tembok, lihat ini. Tetapi doktrin yang disampaikan seperti yang Tuan Guru sampaikan barusan, doktrinnya itu adalah karena itu ya tempat terdekat untuk menuju tempat tersuci. Jadi tujuan mereka apa? Masjidil Solomon Aqsa. Temple. Bikin Solomon Temple itu ya. Yes, bagi mereka the Solomon Temple, karena Sulaiman alaihissalam doanya itu ada pada mereka, yaitu the Great Israel, Israel Raya kalau kita bilang, di bawah kendali Sulaiman, dan itu yang dicari dan itu yang dia usahakan untuk menemukan Haikal Sulaiman. Konon sih sudah dapat, konon sudah ketemu, nggak mungkin dengan teknologi yang canggih tapi dia sulit menemukannya. Konon sudah ketemu, apalagi Allah Subhanahu wa taala memelihara jasad para nabi. Hanya saja dia belum mendapatkan satu momen yang tepat, sapi yang berwarna emas sebagai persyaratan untuk disembelih dan dialirkan darahnya di atas Haikal Sulaiman itu. Secara ideologi, kenapa wanita-wanita Palestina itu sangat dibenci oleh Yahudi, terutama Zionis? Karena mereka nggak bisa jadi ditumbuhkan konsumerisme di sana karena nggak ada Dolce Gabbana, nggak ada Zara, nggak ada Louis Vuitton, nggak ada branded items yang kemudian bisa diberikan kepada mereka karena buat wanita Palestina yang penting nutup diri, nutup badan dengan niqab, dan dia nggak peduli dengan sebuah prestis yang didesain secara ideologis oleh Yahudi Zionis, yang kemudian membuat mereka menjadi tidak penting urusannya dengan dunia ini. Yang penting mereka mau jadi istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat, nggak peduli, dan mereka yang penting nikahi saya, maka saya akan lahirkan penghafal Quran dan agak gedean dikit ngelawan Yahudi, mati syahid. Sependek itu ideologinya, Be. Itulah yang saya bilang, sesempurna-sempurnanya wanita berada di sana. Karena saya udah mulai merinding ini. Saya udah mulai menangis ini, Allah. Saya kenal banyak dengan mereka. Tugas mereka nggak peduli badan mereka nggak peduli kulit mereka. Yang mereka pikirkan adalah sesering-seringnya melahirkan gitu loh, Pak Ustaz. Coba bayangkan Baik. gitu loh. Aku dicipta oleh Allah untuk melahirkan para mujahid yang akan membebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Itu Ya, yang kita ya. Mereka jaga kesehatan supaya bisa melahirkan.
Dan bahkan Allah karuniakan kelahiran-kelahiran kembar yang begitu luar biasa untuk menggantikan patah Tingkat satu tumbuh fertilitasnya itu 1000. yang dahsyat. Tingkat fertilitasnya itu yang dahsyat. Masya Tingkat Allah. fertilitasnya itu adalah 8,4. Artinya satu Wow. ibu, satu keluarga rata-rata anaknya tuh 8,4 gitu loh, Pak. Allah. Allah. Jadi tingkat fertilitasnya itu yang dahsyat, 8,4 itu. 8,4 itu tertinggi, Pak, di dunia, Pak. Apa Ya, kabar saudara-saudari kita yang sekarang masih jogetan TikTok, masih kepengen sosialita, masih kepengen hahihi sana sini dengan arisan yang nggak jelas gitu, Be. Sementara diajak ngaji susahnya minta ampun. Dan mereka itulah, lebih mementingkan penampilan, lebih mementingkan skincare dan seterusnya. Bahkan sampai ketek aja harus putih, Be. itulah manusia. Ya, mereka berpikir agama itu sholat, zakat, puasa, haji. Jangan dong. Jangan dong. Ya, itulah Tuan Guru yang kami sering ingatkan kepada Pak dalam pengajian-pengajian. Saya kadang terlalu keras dalam pengajian. Saya katakan, antum ini apa sih? Saya bilang. Datang pagi ngaji kemudian pulang. Datang ngaji kemudian pulang. Datang ngaji kemudian pulang. Merasa paling takwa. Saya bilang. Antum apa coba nih? Apa coba? Karena pada waktu hewan kurban nggak keluar, walau waktu jihad uangnya disimpan gitu loh. Pada waktu ini begini saya bilang apa coba? Apa yang Anda harapkan? Memang Anda berharap dengan pulang pergi ngaji begini surga di tangan gitu. Padahal Allah Ya, jelas-jelas am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. ya, Emang kalian mengira ini kalian masuk surga? ya. Walama yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum datang masa-masa kepada kalian sebagaimana masa sebelum kalian. Gitu. Hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya itu berkata, "Mata nasrullah." Kapankah pertolongan Allah? Karena begitu beratnya masatmul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Datang kepada mereka kesukaran, kesempitan, ya, cobaan yang dahsyat gitu loh. Bahkan dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian akan mengira masuk surga? Walama ya'lamillahi allazina amanu minkum wa ya'lamus sabirin. Belum nyata bagi Allah di antara kalian tuh siapa yang berjuang dan yang sabar belum nyata. Belum nyata bagi Allah. Nah, itulah yang membuat saya kadang-kadang dianggap suka keras dalam berceramah karena saya katakan antum ke masjid itu ya. Saya tantang, saya bilang. Siapa yang bawa selembar 100.000 kemari, saya bilang. Nggak ada gitu loh. Bawa Bapak yang ke masjid bawa segitu. Itu kegiatan rutin mestinya gitu loh. Agar masjid-masjid itu Ya. tumbuh gitu loh. Agar masjid-masjid itu bisa berkontribusi gitu loh. Gimana masjid mau bikin koperasi, mau mensejahterakan rakyat-rakyat yang susah yang jamaah masjid. Kalau kasnya aja cuma berisi cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sementara kas kalian itu loh saya bilang. Nah itulah Tuhan. Ya, itulah Ya. Tuhan. Yang membuat kita semakin hari semakin miris. Melihat ketimpangan yang terjadi antar kita sendiri. Nah mudah-mudahan adanya Gaza ini sebagai cambuk buat kita ikut peduli. Amin. Tuan Guru Al-Fakir sampai ngeborong beberapa produk. Sebab saya untuk semata-mata memancing dan memicu orang untuk mau berjuang. Ya, kalau kita bilang ayo kita nyumbang untuk Gaza, ayo kita nyumbang untuk Palestina, dia keberatan. Tapi kalau saya bilang ini ada souvenir nih, beli uangnya Ya. buat Gaza, boleh deh. Seolah-olah Bismillah, ini adalah mutiara asli mushaf kalau Al-Quran. umpamanya Ya, seperti itu lihat tulisan bola pikirnya. Ya. Ini keuntungan Ya, ini tuh. buat kamu nih. Duitnya nih buat Asli ini Gaza. mutiara dari Palestina, dari tangan-tangan orang Kamu Palestina. belanja atau mau dakwah sebenarnya? Ini adalah hiasan tembok, bisa, salin bisa, di meja bisa. Tapi terpaksa kita harus lakukan. Ini adalah favorit orang-orang. Lihat ornamennya, bawa barang-barang ini. Cantik sekali, Mangkoknya mangkok. tuh luar biasa. Al-Fakir bawa berkoper-koper. Lihat. Al-Fakir bawa dengan takut pecah. Al-Fakir titip ke mesin A, si B, si C. Lihat. Demi untuk, yuk, Ya, mari dong. cantik sekali. Mereka membutuhkan gitu ya.
mereka membutuhkan kita. Ini adalah favorit orang-orang kalau berangkat ke Aqsa. Walaupun mereka berkata nggak apa-apa anak saya mati, saya punya anak lagi nanti yang akan melanjutkan pembebasan Per Masjidil 1 menit ya. Namun kita berlaku ikhlas lah, jangan sampai pembebasan Masjidil Aqsa yang kita lakukan hanya dengan bertukar Ini satu juga gelas dan satu buah. Gelas-gelas yang sangat disukai oleh orang-orang yang berangkat. Masya Allah, Masya Allah. Seperti Ya, yang kita ya. saksikan sekarang, Bapak Ibu, sahabat yang Ya, baik, ya. bahwa ada mak-mak yang dari Sengaja saya beli. kemudian Babe bawa. Monggo silahkan mampir ke tempat Ini- Babe ini atau langsung ke grup. Asli karena Yerusalem. Ini semua barang Dan dilarang. empat Al-Quran. Jadi ada Ada yang yang kelipatan mulai dari 100.000, 200.000, Nah, seperti ini nih. sejuta atau sejuta dan seterusnya. Maka ini insya Allah Anda memiliki untuk kemudian Magnet. secara finansial Ini nanti dari Babe akan langsung kulit mutiara. bawanya insya Allah 10 Nah, 30 Oktober ya Be? Al-Quran. Oktober, insyaallah. 31 Oktober. Ah. Nah, mudah-mudahan sahabat yang kaya ada yang Budi terkejut juga untuk hiasan-hiasan kemudian unta. bisa Masih ada harganya itu. semua bisa Anda miliki dan 25 kemudian biayanya atau itu sudah dolar masih ada US. masih ada angkanya tuh $25 itu, dan ini bisa Anda miliki sebagai bukti bahwa saya berpihak Masih kepada banyak tempelan kulkas. berharap Allah SWT dengan kita memiliki Begitu barang-barang juga yang ini. mungkin sebagian kita tidak mampu untuk Dan datang begitu ke juga ini. Aqsa atau barang Babe di 31 Begitu juga ya istri. mungkin bisa barang-barang ini menjadi bagian koleksi kita. Setidaknya Ini. kita punya kebanggaan kepada Allah Ini. SWT bahwa kita punya bukti bahwa kita mencintai Begitu Aqsa. juga. Begitu Karena kurang yang lebih, indah. mudah-mudahan ini bagian yang kemudian menjadi Al-Aqsa. catatan amalan untuk Tasbih buatan tangan Sekali lagi Palestina. kita mohon kepada Allah SWT Kalau dengan indah. walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Aziz ya Ghaffar, Katakan canggih kepada Allah SWT. Sambut asli lagi. Minta ampun kepada Allah SWT dengan ya Ghaffar ya Ghafur, supaya Allah SWT ampuni kesalahan-kesalahan kita, melalaikan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina, dan kemudian Allah SWT berikan hidayah untuk kita semua untuk bisa menuntut ilmu syar'i, dan Allah SWT senantiasa tumbuhkan cinta kita antara sesama muslim. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Babe, tutup dengan doa Be. Tafadhol, masykur. Betul. Tuan Guru yang berhak. Saya cuma sekali lagi Tafadhol ya. mengimbau, silahkan kalau umpamanya ingin melihat langsung, silahkan klik saja Rumah Betawi Babe Haikal, Anda akan melihat ke situ borong ya pajangan-pajangan yang sangat bernilai dari tangan-tangan Palestina yang insya Allah akan menjadi saksi. Ada beberapa pajangan yang tidak saya pajang itu berbentuk emas, emasnya itu berbentuk Masjidil Aqsa. Ada di mana, di luar ya Mah ya? Boleh nggak? Oh ya, pindahin. Ada 1 biji nggak? Taruh di dekat situ, di atas yang si Hideng suka tidurin. Itu Satu aja. kalau kita lelang marketnya Aqsa itu dilepas berapa Be? Kita mulai dari Oh berapa? ya, itu market. Ya, kalau market Masjidil Aqsa itu terbuat dari kalau saya tidak salah itu tembaga murni dengan timah, dengan apa itu keras sekali. Silahkan Perunggu. dilelang seluruhnya untuk operasional daripada Majelis Keluarga Indonesia saya persembahkan. Itu dilepas dari angka berapa Be? Kalau boleh tahu. Rp1 juta. Masya Allah. Nah ini berbentuk emas. Ini dari emas asli. Masya Allah. Ini emas asli ya, untuk koleksi nih orang-orang yang mungkin Allah berikan keleluasaan rezeki. Ada logonya di sini, logo original emasnya, asli buatan tangan-tangan orang-orang Palestina. Itu dimulai lelangnya angka berapa Be? Ini kalau saya tidak salah, saya takut salah karena ada gramasinya dengan bentuk begini. Kalau tidak salah mulai dari 6.000 US gitu loh. Baik. Dari mulai 6.000 US, siapa yang mau ngebid nanti kita sediakan waktunya untuk kita bersama-sama ngebid
souvenir-souvenir yang ada di Babe. Syukran jazakumullahu khair be. Insyaallah Allah sahabat Tuan MKI pimpin ya. doa Tuan. Fadal, pimpin Tuan doa. Baik, baik. Sahabat MKI, mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita ikhtiarkan kepada bagian yang insya Allah kita berharap bahwa Allah SWT sekali lagi berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita dan kemudian Allah SWT berikan kemampuan kepada kita untuk berkumpul di surga kelak. Amin. Allahumma amin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanil muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid suhufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damrihil yahuda wal israel wa syattid syamlahum wa farri'a jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidin adda wa adda wa adda ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi kulli makan, fi Filistin, fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukran jazakumullahu khair be. Mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita ikhtiarkan semuanya. Barakallahu fiik. Bapak Ibu sahabat MKI dirahmati Allah SWT, kita sudah sampai di sini kajian pagi kita. Mudah-mudahan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu menjadi bagian yang kemudian selalu menjadi doa-doa kita kepada Allah SWT, dan kita memohon kepada Allah SWT atas kelalaian kita mengingat saudara-saudara kita di Palestina. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq akhirat da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadilah yang terbaik, jadi yang terbaik, melakukan yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Sama, terima kasih Bu Yunita, Ibu Tri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi berminat silakan untuk bergabung di grup. Ada satu grup khusus untuk lelang Al-Aqsa ini ya, koleksi Al-Aqsa, dan silakan menghubungi Bu Yanti juga, dan di situ ada beberapa koleksi juga yang sudah divideoin oleh Babe, dan silakan untuk melihat detail-detailnya bagi yang tidak bisa hadir atau tidak bisa mengunjungi langsung ke rumah Babe Haikal. Nah, bisa lihat langsung di videonya dan nanti bisa langsung konsultasi ke bendahara ya, ke Bu Yanti, dan nanti insya Allah kita akan list, dan nanti mungkin untuk teknisnya nanti akan dibicarakan kemudian bagaimana pengiriman dan lain sebagainya. Tapi memang untuk barang-barang yang sangat eksklusif baiknya langsung datang ya, langsung bisa ketemu, lihat langsung, kemudian itu bisa, karena sangat banyak sekali beberapa koleksi, ada mulai dari yang kecil gantungan kunci, ada tasbih, ada juga kalung gitu ya, ada juga tadi yang memang sangat lux luar biasa ya, ada hiasan yang dari emas tadi. Silakan untuk langsung datang ke rumah Babe Haikal untuk melihat beberapa koleksi, dan kalau yang tidak berkesempatan mungkin dari luar daerah, silakan untuk bisa melihat videonya dan langsung untuk bisa memesan, mengorder, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjadi bagian dari para pembebas Al-Aqsa. Dan ini adalah bagian hanya terkecil ya, bagian terkecil yang kita lakukan sebagai sebuah kontribusi wujud cinta kita kepada Al-Aqsa, dan insya Allah salah satu bagian dari gerakan dakwah MK ini adalah memang kita ingin menghidupkan kecintaan terhadap Al-Aqsa, dan mohon doa juga kita mungkin bisa membuat program-program yang berkaitan dengan Al-Aqsa gitu ya, dan mohon doanya ke kami semua para pengurus MKI juga istiqomah dalam dakwah ini, dan tentu semua atas berkat doa dan juga kontribusi atau dukungan dari bapak-bapak ibu semua jamaah MKI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian ini dengan, tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majlis, dan saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dari saya sendiri. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة